Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kepentingan takwa ini agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua permasalahan hidup kita diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diselamatkan baik di dunia terlebih di akhirat. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun ini kita perlu bermuhasabah diri bahwa setiap kita ini di dunia ini tidak untuk tujuan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanya sekedar ujian. Negeri kita yang sebenarnya tiada lain adalah akhirat. Maka itu disebut yaumul akhir. Hari akhir artinya negeri kita yang sebenarnya itu nanti negeri yang terakhir. Di mana itu? Yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang tidak beruntung, itu tempatnya adalah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengukur diri kita ini termasuk hamba Allah yang bernilai apa? Bagaimanakah kedudukan nilai diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka itu ada barometernya. Kita perlu melihat dan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk menyambut hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya terus memperhatikan amaliyah kita. Sejauh mana nilai hidup kita, itu bagaimana amal kita saat di dunia ini. Kalau kita sebagai hamba Allah benar-benar mentaati Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan janjinya baik di dunia maupun di akhirat. Dan dapat kita rasakan saat kita di dunia ini, apakah kita termasuk hamba Allah yang beriman dan bertakwa atau lebih banyak berbuat dosa. Maka barometernya itu kita perlu mengetahui sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum dzalimun linnafsi wa minhum muqtasid
wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami berikan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Yakni yang dimaksud hamba-hamba Allah yang dipilih itu ya kita ini, orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang diwariskan, Al-Quran yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, itu keadaan umat Islam di dalam menerima Al-Quran itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, faminhum dolimul linafsi. Golongan yang pertama itu adalah orang yang selalu mendolimi dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan mendolimi dirinya sendiri? Yaitu tidak melaksanakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya di dunia, sebagai jalan keselamatan nanti di akhirat, tidak diamalkan dengan sebenar-benarnya. Hidupnya lebih memperturutkan hawa nafsunya. Namun ya tetap Islam, masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sholat ya sholat, Ramadan juga puasa. Namun semua itu dikerjakan tidak dengan kepatuhan kepada Allah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan dolimul nafsi ini lebih banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa, atau lebih banyak kesalahan-kesalahan di dalam kehidupannya. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yaitu orang-orang yang muktasid, orang yang pertengahan. Menurut Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau mengatakan golongan pertengahan ini ya golongan orang-orang yang antara kebaikan dan keburukannya itu seimbang. Kalau dalam surat lain, dalam surat Al-Waqiah dijelaskan bahwa golongan muktasid ini masuk ke dalam golongan ashabul yamin. Artinya kebaikan-kebaikannya masih bernilai lebih tinggi, lebih baik ketimbang keburukan-keburukannya, sehingga termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, walaupun nantinya dia harus dihisab dulu. Namun hisab ashabul yamin itu adalah hisaban yasiro, hisab yang ringan. Itu kenapa? Karena rahmat Allah yang begitu besar sehingga banyak dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Orang yang bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Lah ini orang yang istimewa. Apa ciri-cirinya orang yang sabiqum bil khairat? Yaitu orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan. Apa saja yang dia jumpai dari kebaikan, dia berkenan untuk mengikuti itu. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang fardu-fardu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam rukun Islam. Apabila rukun Islam yang 5 itu kita jaga dengan baik, akidah kita lurus, tidak melenceng, tidak menyimpang, tidak menyekutukan Allah sedikit pun dengan apapun. Kemudian kita tegakkan sholat, tidak sekedar mengerjakan sholat tapi ditegakkan. Artinya aqamus shalah, mendirikan sholat itu adalah orang-orang yang menjaga waktu-waktunya sholat, tidak melakukan sholat di luar waktunya. Maka orang semacam ini adalah orang yang sabiqum bil khairat. Kemudian tiba waktunya Ramadan, dia puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Waktunya zakat, dia kerjakan zakat dengan hartanya yang halal. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sabiqum bil khairat ini tidak saja mengamalkan yang fardu, tapi juga yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Walaupun prosentase daripada mengerjakan yang sunnah-sunnah itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dicatat di sisi Allah
sebagai orang yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Lah nasibnya orang yang sabiqum bil khairat ini nanti masuk surga lebih dulu. Dia masuk surga enggak perlu dihisab dikarenakan amal solehnya itu sudah sangat-sangat banyak sekali, melampaui kejelekan maupun dosa-dosanya. Sementara bagi orang yang muktasid, dia dihisab dengan hisab yang ringan. Ada pula yang menjelaskan orang yang muktasid ini dia akan masuk surga dengan hisab yang ringan itu, namun kedudukannya di bawah orang-orang yang sabiqum bil khairat. Dan jangan sampai kita termasuk golongan yang dolimul li nafsi. Walaupun di dalam hadis diterangkan bahwa orang yang mendolimi dirinya sendiri itu pun nanti insya Allah dia akan masuk surga juga. Sebagaimana sabda Rasulullah, fa'amma dolimu li nafsi fayukhbasu hatta yusibahul hammu wal khuz summa yadkhul jannah. Adapun orang yang menganiaya dirinya sendiri, maka dia ditahan di mahsyar sehingga mengalami kesusahan dan kesedihan, kemudian setelah selesai dia dimasukkan ke dalam surga. Apa yang dimaksud dengan mengalami kesusahan dan kesedihan? Yakni untuk menggugurkan dosa-dosanya. Bahkan ada yang harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, kemudian dia mendapatkan syafaat, baru kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sangat menginginkan sebagai hamba Allah yang langsung masuk surga. Tidak perlu mampir ke dalam neraka. Itu cita-cita kita. Bagaimana untuk mewujudkan itu? Mari kita menjadi hamba Allah yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Infakkan harta, sedekahkan harta apabila kita memilikinya. Apabila tidak memiliki harta, maka tenaga dan pikiran kita juga masih dibutuhkan di dalam Islam ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita dan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.